Santai Oke, kan? santai aja, santai. Ini ya, nggak usah terlalu formal-formal banget. Jadi, eh, selamat siang, kawan-kawan semua. Terima kasih kepada eh, narasumber pada kesempatan siang hari ini, Wildan Shah, inisiator dari warga muda yang bersedia untuk ikut serta dalam menanggapi ya untuk hasil angket TI terkait dengan persepsi anak muda jelang pemilu 2024. Nah, pada kesempatan siang hari ini eh, mungkin juga bukan hanya saya, mungkin juga teman-teman yang hadir pada room Zoom kali ini juga mungkin bisa ikut menanggapi juga gitu ya terkait dengan hasil angket TI terkait dengan persepsi anak muda jelang pemilu 2024. Nah, sebelumnya angket ini merupakan salah satu program TI yang dilakukan untuk bagaimana melihat anak muda, persepsi anak muda jelang pemilu 2024. Kita udah mulai dari Mei 2022 yang lalu, kita coba merutinkan gitu ya kegiatan ini. Walaupun perlu dijelaskan juga ini disclaimer-nya adalah ini adalah angket dan berbeda dengan survei gitu ya. Kita menggunakan angket ini dengan cara melakukan jajak pendapat dengan metode pencarian datanya itu dengan snowballing gitu. Kita apa, memberikan kuesioner melalui jaringan-jaringan yang dimiliki oleh TI gitu. Nah, pada kesempatan angket pada periode Mei 2023 ini, itu saat ini udah ada 165 responden gitu ya, yang bisa diolah datanya dan menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang kami ajukan. Nah, untuk pertama-tama mungkin saya share dulu ya, nanti mungkin bisa eh, tanggapi oleh Wildan sebagai kelompok muda yang berprestasi Ini berat banget. dan ada di mana-mana gitu ya. Eh, saya akan share screen dulu ya. Nah, eh, seperti yang saya sampaikan gitu ya, terkait dengan metode riset yang kami melakukan riset ini menggunakan angket atau kuesioner. Angket yang digunakan dalam riset ini angket campuran, yaitu gabungan antara pertanyaan tertutup dan juga pertanyaan terbuka. Penyebarannya dilakukan dengan platform Google Form yang disebarkan dari tanggal 8 Mei hingga 31 Mei. Jadi cukup panjang waktunya. Eh, Terus kemudian dari sekian waktu tersebut kami mendapatkan 176 responden, namun yang dapat dianalisa sebanyak 165 responden. Nah, kami dalam prosesnya menggunakan teknik snowballing sampling, yaitu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan rantai hubungan yang terus-menerus. Dan ini berdasarkan dari jaringan kami ya, dari tim TI yang memiliki keterbatasan tentunya. Kriteria sampel yang kami tetapkan adalah laki-laki dan perempuan usia usianya rentang dari 17 hingga 30 atau sudah pernah menikah dan terdaftar dalam pemilu. Kemudian memang harus diakui dan kita eh, nyatakan bahwa teknik snowballing ini memang kurang mewakili populasi sehingga angket ini tidak menggambarkan secara keseluruhan pandangan anak muda Indonesia. Namun kami juga bisa melihat bahwa hasil angket ini dapat menjadi bagian dari gambaran terkait pandangan politik anak muda jelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, ini adalah profil respondennya yang kami bisa olah. 50 persenan laki-laki, 49 persenan perempuan. Dari rentang usia, responden yang paling terbanyak adalah di usia 20 tahun. Untuk provinsi yang paling banyak di Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kalau kita lihat komposisinya ini hampir mewakili dari komposisi pulau-pulau besar di Indonesia ya, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan juga ada Papua juga, Bali juga ada di sana. Selanjutnya, nah kita coba
bicara soal inti-intinya yang dari temuan dari hasil angket ini, pertama kami mengajukan pertanyaan mendasar gitu ya dari apa angket ini, yang ini juga merupakan eh, apa pertanyaan-pertanyaan yang sering kami ajukan ketika angket ini dimulai ketika Mei 2022 yang lalu, terkait dengan informasi yang dibutuhkan anak muda. Nah, hingga saat ini anak muda itu membutuhkan informasi 41,82% itu rekam jejak, visi misi serta program ditawarkan oleh calon presiden dan wakil presiden. Di kedua adalah partai politik, terkait dengan informasi partai politik peserta pemilu dan visi misi beserta programnya itu 18,18%. Terus kemudian rekam jejak calon anggota DPR, DPRD provinsi hingga kabupaten kota ya di 17,58%. Nah, dari tiga top 3 di atas ini kan sebenarnya memperlihatkan bahwa anak muda itu masih membutuhkan eh, informasi ya terkait terutama dari sisi partai, calon kandidat baik di presiden maupun juga legislatif di sini. Nah, walaupun tidak menutup juga ada hal-hal yang sifatnya konteks penyelenggaraan kayak apakah mereka terdaftar sebagai pemilih, tempat TPS, cara pelaksanaan pemilu hingga waktu pelaksanaan pemilu. Nah, tapi memang kalau kita lihat tiga teratas adalah mereka sangat membutuhkan nih apa informasi-informasi terkait dengan peserta pemilu gitu. Walaupun memang harus diakui bahwa ini belum waktunya untuk kampanye dan kemarin juga apa ada rentang waktu di mana di luar masa kampanye adalah ruang sosialisasi memang, tapi tetap ada aturan-aturan yang itu ada di PKPU yang setidaknya meminimalisir tentang informasi-informasi yang ada di atas. Kalau untuk presiden sendiri memang ini memang belum ini ya belum belum selesai ya, maksudnya dalam proses bagaimana membangun pasangan calonnya. Nah, akhirnya memang informasi ini yang dibutuhkan. Terus kemudian nah masuk dalam dalam pilihan partai politik pilihan anak muda. Eh, Kami coba menanyakan ini karena kami menilai bahwa setidaknya waktu yang menjelang mungkin beberapa bulan ke depan kita udah masuki masa kampanye dan juga Februari dan waktu kampanye yang sangat pendek 75 hari dan juga Februari udah pemilihan. eh, Kami coba mengkerucutkan partai-partai pilihan anak muda itu apa aja sih kan gitu kan. Nah, kami membuka pertanyaan tertutup dan juga memberikan pertanyaan tertutup dan juga memberikan pertanyaan terbuka ya. Eh, di sini yang seperti teman-teman lihat di slide ini memperlihatkan bahwa partai pilihan anak muda teratas adalah eh, pilihan anak muda yang sebagai responden ya. Perlu ditekankan adalah itu partai pilihan anak muda dalam responden angket ini adalah 15 persen Gerindra dipilih oleh anak muda, menjadi pilihan anak muda. Alasannya adalah pertama, memang kalau kita baca ini lebih banyak kepada melihat sosok figur ya, karena ngefans sama Pak Prabowo, menyukai pandangan Pak Prabowo, dan juga dikarenakan citra partai Gerindra yang masih dikenal bersih dan juga memiliki program-program yang tawaran program cukup nyata. Nah, di eh, peringkat kedua adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 9,7%. Kalau kita lihat beberapa pertanyaan terbukanya, ya citra partai dari PDIP cukup melekat ya, karena ada nilai-nilai ajaran Bung Karno di sana, terus juga dinilai citra partai yang memiliki pendidikan kader yang baik dan juga konsisten melahirkan figur-figur yang bagus gitu. Itu yang menjadi citra PDI Perjuangan di mata anak muda. Nah, eh, kalau melihat dari porsi atau persentase dari partai pilihan yang dipilih, Gerindra mendapat ke 15%, PDIP 9,7%. Ini pun masih kalah dengan kalau kita melihat di kotak di sebelah kanan gitu, yaitu adalah belum tentukan pilihan. Di sini kami menemukan bahwa responden anak muda ini 42
4% itu belum menentukan pilihannya. Alasannya adalah karena belum mengetahui apa nama informasi yang didapatkan, terus juga eh, informasi yang didapatkan itu seperti gagasan, visi misi ya, dan juga melihatnya adalah karena yang mereka ketahui adalah saat ini banyak kan yang berseliweran di media sosial adalah hanya meme gitu. Nah, akhirnya mereka kurang memahami ataupun mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan anak muda. Nah, terkait dengan partai politik, sorry. Nah, terus kemudian kalau kita melihat eh, di bawahnya angka golongan putih eh, ataupun juga orang yang memastikan untuk tidak ikut itu ada sekitar 4,8 eh, dengan banyak alasan juga ya bagaimana mereka tidak percaya atau distrust terhadap pemilu dan yang lain-lain. Tapi memang hal ini perlu juga diperhatikan oleh partai politik untuk bagaimana melihat masih ada celah sih sebenarnya, terutama di angka yang belum tentukan pilihan. Next. Nah, berikutnya adalah ini yang menjadi menarik gitu ya. Partai yang tidak dipilih anak muda. Nah, kalau tadi kita melihat bahwa Gerindra mendapatkan eh, untuk yang dipilih mendapatkan 15%, PDIP mendapatkan 9,7%. Nah, kalau bagaimana tentang partai yang tidak dipilih anak muda? Responden anak muda yang dilakukan melalui angket eh, ini kami menemukan 39,3% itu tidak memutuskan untuk memilih PDI Perjuangan gitu. Artinya ketika PDI mendapatkan 9,7, tapi ketika kita bicara tentang partai yang tidak akan dipilih anak muda, PDI mendapatkan persentase yang cukup besar gitu, 39,3%. Nah, ini karena dianggap bahwa PDIP tidak sejalan dengan semangat atau kontradiktif ya dengan semangat anak muda eh, karena menerapkan standar ganda dan lain-lain gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah PKS dan juga Nasdem. Next, eh, sorry. Oh iya, nih, kalau misalkan melihat perbandingan, misalkan teman-teman bisa melihat Gerindra itu kalau perbandingannya ketika Gerindra dipilih di sisi yang sebelah kanannya dia mendapatkan 1,21% untuk tidak dipilihnya. Sedangkan kalau PDIP tadi yang saya sampaikan dipilihnya 9,7%, ternyata 39,3%-nya tidak milih eh, PDIP ya. Dan bisa teman-teman lihat juga misalkan ada PKS gitu ya, dipilih 7,27%, tidak dipilih 5,47%. Nah, ini menarik kalau kita melihat kalau misalkan bisa kita perhatikan juga ada partai-partai yang sebenarnya dipilihnya atau tidak dipilihnya lebih besar gitu dibanding dipilihnya. Misalkan kayak eh, apa namanya PSI misalkan. PSI dipilih 1,2%, tapi tidak dipilihnya 4,24% gitu ya. Terus kemudian ada partai PAN dan juga partai Umat gitu. Next. Nah, ini selanjutnya adalah terkait dengan presiden yang dipilih oleh responden anak muda. 24% anak muda itu memilih Prabowo Subianto gitu ya untuk dipilih menjadi presiden. Terus kemudian Ganjar Pranowo 16,9%, terus kemudian Anies Baswedan 10,3%. Nah, eh, di bagian kanan ini adalah alasan-alasannya. Misalkan kalau kenapa memilih Prabowo? Karena dianggap berkontribusi besar, dapat berkontribusi besar terhadap bangsa Indonesia selama 5 tahun yang akan datang. Terus kemudian ada juga beralasan bahwa Pak Prabowo masih memiliki citra ya dari sisi militernya gitu ya. Misalkan dia tegas dan berwibawa. Namun juga menarik juga ada yang beralasan bahwa Pak Prabowo ini juga dianggap sebagai penerus dari Pak Jokowi. Ini juga memperlihatkan bahwa ternyata anak-anak muda memperhatikan ketika ada berita yang menyatakan bahwa
Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Nah, itu juga ditangkap juga oleh teman-teman responden. Terus kemudian Pak Ganjar juga sama gitu ya. Ada alasannya. Alasannya anak muda melihat yang memilih Pak Ganjar karena Pak Ganjar dinilai merakyat seperti Pak Jokowi dan juga memiliki komunikasi yang baik. Dan sedangkan yang pemilih Anies Baswedan itu juga beralasan bahwa uh, Anies Baswedan memiliki apa latar belakang yang uh, akademisi dan memiliki citra sebagai pemimpin yang cerdas. Nah, kalau kita melihat bagaimana terkait dengan uh, pertanyaan belum menentukan pilihan ataupun tidak memilih. Nah, di sini juga seperti yang tadi terkait dengan partai, ini juga cukup besar belum menentukan pilihannya, yaitu 41,82%. Dan juga untuk yang tidak memutuskan untuk memilih yaitu 6,67%. Hal ini tentunya masih menjadi peluang ya kalau kita melihat sisi porsi dari uh, responden muda yang kami dapatkan melalui angket ini. Pak Prabowo hanya sekitar 24%, Ganjar 16 dan juga Anies Baswedan 10, tapi belum menentukan pilihannya 41. Ini harus bisa dimaksimalkan juga sih oleh para kandidat untuk bagaimana mendekatkan diri dengan anak-anak muda. Nah, kalau ini terkait dengan presiden yang tidak dipilih oleh anak muda ya. Kalau perlihatnya adalah di sini memperlihatkan Anies Baswedan mendapatkan angka 25,45%. Ada resistensi sebenarnya dari anak muda terhadap Anies Baswedan. Kalau tadi dia dipilihnya 10%, tidak dipilihnya mendapatkan 25,45%. Alasannya kalau untuk Anies Baswedan adalah karena dianggap program yang belum masuk akal gitu ya ketika bicara tentang rekam jejak dan juga ada kekhawatiran juga terkait dengan politik identitas yang dilakukan oleh pendukungnya. Terus kemudian menarik juga nih Pak Ganjar juga mendapatkan apa penilaian untuk tidak dipilih oleh anak muda 21,2%. Itu karena kan Pak Ganjar pada saat itu ini masih ada di rekaman uh, anak muda gitu ya, bahwa anak muda masih merekam pernyataan Pak Ganjar terkait dengan pada saat Piala Dunia gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Terus kemudian ada juga karena tidak suka karena personalnya gitu ya dan partai pendukungnya. Kalau sisi personalnya ada juga yang mengatakan uh, karena pernah berstatement gitu ya, pernah menonton film dewasa. Ini yang menjadi mungkin bisa jadi perlu catatan perbaikan komunikasi ke depannya. Nah, terus gimana dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo ketika bicara tentang tadi presiden yang dipilih oleh anak muda, ternyata ketika bicara tentang yang tidak dipilih, Pak Prabowo ternyata kecil gitu, hanya 7,27%. Alasannya yang tidak memilih Prabowo karena faktor usia, rekam jejak permasalahan HAM, dan juga gaya pemimpinannya yang dianggap akan otoriter gitu. Nah, ini perbandingannya kita bisa lihat kalau Pak Prabowo dipilih 24%, terus kemudian tidak dipilih 7,27, Pak Ganjar dan Mas Anies itu sangat besar gitu ya untuk tidak dipilihnya, melampaui yang dipilih. Nah, kami juga menanyakan, kami juga mencoba untuk menelaah lebih jauh, gimana sih kalau kita mensimulasikan tiga nama calon presiden yang tadi disebutkan di atas dengan calon-calon wakil presiden gitu. Nah, kami menanyakan pada responden gimana tentang apa wapres yang menurut anak muda itu paling baik ya kalau disandingkan di kedua tokoh ini. Kalau Pak Ganjar itu di mata anak muda itu paling baik disandingkan atau dipilih oleh anak muda dengan Sandiaga Uno dengan 27,2% gitu ya. Terus kemudian ada Erick Thohir dan juga Pak Mahfud MD di urut tiganya. Terus kemudian kalau Pak Prabowo teratas, Pak Prabowo bagi anak muda responden kami itu
eh, sangat atau difavoritkan lah ya, bersanding dengan Pak Mahfud MD dengan 30,3%. Berikutnya dengan Sandiaga Uno dan juga Erick Thohir. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Di sini AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan angka 23,64%, Sandiaga Uno 18%, Ridwan Kamil 17%. Nah, terus kemudian kami menanyakan juga capres yang dianggap sebagai penerus pembangunan era Jokowi. Di sini ada dua nama yang sangat besar ya, menjadi persepsi anak muda gitu ya, penilaian anak muda terkait dengan capres-capres yang dianggap meneruskan pembangunan di era Jokowi. Tentunya ada nama Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo gitu ya. Eh, karena Pak Prabowo merupakan bagian dari kabinet, sedangkan Pak Ganjar adalah eh, satu partai dan dianggap memiliki gaya komunikasi yang sama atau khas dengan Jokowi gitu ya. Dan ini juga di hasil persepsi dari responden anak muda juga memperlihatkan itu gitu. Jadi anak muda melihatnya kedua tokoh inilah yang akan kedua tokoh ini yang dianggap meneruskan pembangunan di era Jokowi. Terus ini terkait dengan optimisme presiden terpilih ke depan untuk melanjutkan pembangunan IKN. eh, Persepsi anak muda dari responden kami itu menilainya biasa saja, itu paling besar ya 38,46%, sangat optimis 21,8,9%, dan optimis gitu ya 16,57%. Terus untuk pembangunan infrastruktur, eh, persepsinya juga masih biasa saja ya. Artinya biasa saja, tidak sangat optimis banget, tidak pesimis banget gitu. Biasa saja dari anak-anak muda ini terkait dengan bagaimana pembangunan infrastruktur ke depan. Terus juga dengan kartu-kartu yang dulu hingga saat ini dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi, ini paling besar juga biasa saja. Nah, menariknya yang terakhir adalah ini persepsi anak muda terkait dengan prioritas yang diharapkan dari presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Angka yang paling besar itu adalah 23,64% itu menurut anak muda prioritas yang diharapkan dari presiden dan wakil presiden adalah pemberantasan korupsi. Artinya sebenarnya anak-anak muda itu menginginkan presiden dan wakil presiden itu yang memiliki eh, bukan hanya citra baik, tapi juga komitmen gitu ya, komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya gitu. Terus kemudian ada komitmen untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, melindungi kebebasan berekspresi, terus kemudian mengendalikan harga kebutuhan pokok dan melindungi lingkungan hidup serta kelestarian alam. Nah, itu beberapa temuan dari hasil angket kami yang kami lakukan pada periode Mei ini, di mana kami mengolah dari 165 eh, responden ya, dengan metode snowball sampling. Walaupun ini kami harus disclaimerkan bahwa ini bukan survei dan ini adalah angket dan ini tidak juga menggeneralisasi, tapi ini merupakan bagian dari temuan riset yang eh, apa eh, bisa menjadi gambaran bagi kita semua. Eh, Mungkin itu ya dari saya. Eh, Langsung mungkin bisa ditanggapi oleh Mas Wildansah selaku inisiator warga muda yang Siap, keren dengan topinya. ampun. Ngeri kita kalau dipuji-puji ini, Pak. Ya, dari risetnya ini emang saya sempat baca-baca juga, Mas Anto izin. Emang mungkin ada beberapa keterbatasan soal jumlah ini ya, apa orang yang ditanya-tanyain lah. Tapi setidaknya ini bisa jadi kita cuplik sedikit untuk gambaran besar apa yang sebenarnya jadi suasana kebatinan di anak-anak muda gitu. Jadi di riset-riset sebelumnya di warga muda juga pernah
punya semacam satu hipotesis bahwa hari ini anak-anak muda itu melihat politik tidak lagi di ideologi maupun program partai sebenarnya, tapi lebih lihat kepada reputasi dari tokoh politik gitu. Jadi memang nggak bisa dihilangkan bahwa personalisasi politik itu benar-benar terjadi masif di benak politik anak-anak muda ya. Jadi kita malah melihat bahwa politik itu lebih seksi di Lambe Turah ketimbang di KPK gitu. Jadi mungkin orang yang masuk Lambe Turah itu reputasinya lebih ancur lebur ketimbang yang ketangkep KPK dan akhirnya bisa jadi pembicara lagi di konten-konten podcast yang lainnya kayak gitu. Jadi itu yang memang yang terjadi. Terus yang kedua yang kita lihat juga bahwa hari ini memang ada semacam anomali dalam perspektif pemuda melihat sistem politik kita. Jadi kalau misalnya dulu mungkin di tahun 98 itu bahwa politik itu dekat dengan demokrasi dan kebebasan, demokrasi sama dengan kebebasan. Sebenarnya kalau di anak-anak muda sekarang cenderung di kelas menengah itu melihat demokrasi sama dengan kesejahteraan. Jadi mereka bisa menganggap bahwa di level demokrasi semua dalam artian otoritarian itu uh, terselubung dan senyap beroperasi, tapi kesejahteraan itu ada, mereka masih menganggap itu demokrasi gitu. Dan itu juga dikuatkan sama beberapa riset yang di salah satu buku adalah kaum demokrat kritis, dan itu memang terjadi di anak-anak muda. Jadi selama pembangunan infrastruktur lancar, selama lapangan pekerjaan ada, kewirausahaan ada, kita dibukam dikit-dikit nggak apa-apa lah, dan itu masih kita anggap demokrasi sebenarnya kayak gitu. Itu karakteristik yang kedua. Yang ketiga adalah kita lihat bahwa posisinya sekarang kekuasaan maupun capres maupun cawapres itu dalam posisi di desakralisasi lah kalau bahasa kami gitu. Jadi sosok-sosok sempurna sebagai elit politik zamannya kayak Soekarno, Soeharto tuh udah nggak bisa sekarang karena mungkin ini akibat dari pola komunikasi yang semakin horizontal di media sosial. Jadi anak muda sekarang manggil Jokowi, Jokowi aja gitu kan, terus manggil Prabowo, Prabowo aja. Jadi politik bahasa di kita itu juga semakin cair dan tidak terlalu hierarkis. Akhirnya banyak mungkin kritik-kritik yang akhirnya muncul di anak-anak muda. Jadi kalau dibilang bahwa anak-anak muda ini apolitis, sebenarnya dia berpolitik tapi tidak dalam konteks politik formal gitu. Kita lihatlah ada semacam ada Rian Fahardi, terus ada Bima dan semacamnya itu untuk menunjukkan bahwa antusiasme politik itu cukup tinggi ya, maupun tidak belum tentu bisa digalang secara elektoral. Seperti di riset ini aja, bahwa masa mengambang itu udah ya nyaris 50% lah, dan mungkin itu akan jadi penentu siapa yang akan dipilih di Pilpres, baik entah itu presiden maupun wakil presiden. Nah, yang mau saya kasih catatan adalah hari ini eh, saya memprediksi bahwa mungkin capres-capres ini akan mencoba untuk menarik simpati maupun suara anak-anak muda gitu kan. Dan kita tidak tidak usah terlalu berekspektasi tinggi bahwa para capres sama cawapres ini akan ngomong hal programatik. Karena aku pikir mereka tahu bahwa yang penting itu programatik, tapi selera marketnya sukanya gosip, sukanya cerita, mereka akan mengeksploitasi cara-cara marketing seperti itu gitu. Makanya di beberapa hal tantangannya gimana sih kita dapat simpati dari anak-anak muda. Nah, salah satunya kan adalah pura-pura muda atau enggak bergaya muda gitu. Jadi ada beberapa aspek yang aku lihat komunikasi politik ke depan tuh 5 aspek yang akan bakal dipakai banget nih sama si capres, cawapres, sama think tank kampanyenya. Pertama adalah strategi Cilaks. Cilaks ini adalah melekatkan konten politik dengan gaya hidup kayak kuliner, tempat nongkrong, olahraga, dan gaya hidup yang sedang populer di kalangan anak muda. Maka kita nggak aneh kalau seandainya sekarang orang berlomba-lomba untuk dapat tiket Coldplay, nonton Argentina, terus sosokan pakai baju-baju lokal dan semacamnya. Karena itu udah jadi strategi politik yang lumrah di Indonesia, Cilaks gitu. Yang kedua adalah strategi Geki. Geki ini adalah membawa budaya pop yang digemari anak muda kayak anime, komik dan semacamnya, itu akan jadi seperangkat strategi politik. Kalau kita bisa lihat sekarang, misalnya kita ambil satu case anak muda representasi adalah Gibran gitu ya. Dia tiba-tiba lagi wawancara belakangnya gambar One Piece gitu kan. Terus dia ngutip-ngutip Demon Slayer dan semacamnya, itu sarana yang mengambil simpati karena lagi-lagi anak muda udahlah apaan sih programatik dan semacamnya, kita sama selera, setidaknya lo kayaknya paham nih kebutuhan gue apa kayak gitu. Jadi sangat simplicities lah anak muda sekarang lihat politik gitu, nggak hingar-bingar kayak
ideologik lah, sikap politik lah apa, karena kita sama-sama tahu bahwa partai ID kita rendah, semua pada ke tengah semua gitu. Jadi tidak ada yang kita bisa harapkan dari sikap politik, tapi soal dilihat anak muda sekarang, soal bagaimana gestur dan komunikasi politik itu yang jadi nilai utamanya sebenarnya. Jadi suka Ganjar ya karena komunikasinya lebih enak ketimbang Anies misalnya. Kita suka Anies lebih enak karena daripada Ahok misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada fondasi ideologis atau epistemologi yang jadi fondasi gerakan politik anak muda ya di elektoralnya. Terus yang ketiga adalah kita lihat bahwa orasi politik ini bergeser jadi komedi politik. Nah ini kita berutang budi besar sama Gus Dur sebenarnya. Jadi karena Gus Dur itu dia bisa merajut guyon menjadi statement politik cerdas, akhirnya orang suka sama Gus Dur. Dan ini kita bisa lihat bahwa pasca Jokowi pun uh, tantangan terbesar jadi cawapres itu adalah lu bisa guyon apa enggak gitu. Dan kita lihat sosok kayak Prabowo yang dulu ditampilkan sempurna pun dia mulai menurunkan loh keelitannya dia untuk guyon-guyon ya, masalah kucing lah, terus masalah jokes-jokes yang dia pakai ketika ketemu publik. Karena ini komedi ini menjadi apa ya, semacam preferensi juga bagi anak muda, karena kita udah biasa dengan gestur politik kayak Jokowi yang suka guyon, tiba-tiba dapat yang serius itu jadi tantangan. Walaupun ada beberapa analisis lain yang menganggap bahwa wah kita nggak bakal dapat kayak Jokowi lagi karena orang-orang semua pada pengen kembali ke presiden yang punya karisma dan semacamnya. Tapi aku pikir sih enggak, ini malah lebih gila. Kita lebih butuh sosok-sosok yang mampu menerobos kesakralan politik gitu. Makanya kita lihat Ganjar, kita lihat Anies Baswedan maupun kita lihat Prabowo, dia pasti ada satu fase dia akan ngeguyon di akun utamanya. Tapi kalau seandainya dia masih jaga marwah, biasanya pakai sayap akun yang dimobilisasi gitu. Kita lihat ya sekarang guyonan banyak banget gitu. Jadi komedi ini jadi penting. Makanya kalau tadi dibilang, nah sekarang kita kenal calon dari mana? Bukan dari kampanye politik atau nggak rasa politik, kita dapat dari meme kok. Dari potongan-potongan lucu-lucuan itu kita kenal contoh dari komedi. Nah, yang keempat itu adalah strategi style atau enggak gaya berfashionnya si politisi ini juga akan mempengaruhi ya. Walaupun kita lihat bahwa Sandiaga Uno udah gedebak-gedebuk itu ya pakai baju yang paling branded yang disukai anak muda, ternyata nggak cocok juga gitu. Karena kadang fashion ini yang mungkin kadang nggak disadari sama para konsultan politik atau apa, sebenarnya fashion ini penting untuk komunikasi politik karena dengan fashion yang sama kita lebih gampang bangun afiliasi politik ke anak-anak muda. Kalau fashionnya beda, ya bisa jadi kita oposisi sama mereka dan semacamnya. Nah, makanya kecerdasan berbusananya Jokowi itu untuk itu menunjukkan bahwa Jokowi sebagai presiden itu meningkatkan benchmark bagaimana seorang calon presiden ke depan tuh berpakaian gitu. Dan itu jarang menjadi diskusi yang serius buat kita. Makanya kalau kita lihat Jokowi pakai apa, ngetren gitu kan. Tapi ada maksudnya komunikasi simbolis yang memang dibangun oleh Jokowi soal itu. Dan ini aku pikir di yang sudah memainkan banyak hal ini di capres itu ya mungkin di Ganjar ya. Main fashion politiknya udah bagus. Prabowo yang masih mungkin pilih-pilih ini kali konsultan pakaian, atau Anies yang masih kayak gitu aja kayak gitu. Tapi kalau kita lihat kayak Sandiaga, Ridwan Kamil dan semacamnya sudah sadar soal penting fashion dan sebagai simbolisasi politik. Terus yang kelima itu memang eranya tuh sekarang eranya ikon sih, Mas. Jadi kalau dilihat kita lihat presiden ya udah lihat orangnya siapa gitu. Dan ketika nanti kita pilih, percaya deh, bukan saya milih Ganjar gara-gara PDI gitu, atau enggak kita milih Erlangga Hartarto gara-gara Golkar, atau enggak milih AHY gara-gara Demokrat. Kita akan lihat orang-orang yang ada di sekitaran Demokrat, kita akan lihat orang-orang yang ada di sekitaran Nasdem. Misalnya siapa sih influencer yang ada di dekat mereka gitu. Itu jauh lebih didengerin anak muda ketimbang tokoh-tokoh artis yang udah ada dalam partai. Makanya kalau dibilang kita lihat nih fenomena lucu ya soal Ali Taher lah misalnya gitu. Ali Taher kan siapa sih di Perindo gitu kan. Tapi orang-orang suka sama Ali Taher gitu. Bahkan kalau misalnya jokes yang ini diseriuskan, mungkin anak-anak muda bakal milih Ali Taher ke DPR loh itu. Saat mungkin bisa terjadi, mungkin karena mereka mikir kayak, ya udah ya yang DPR aja juga gak jelas ya sekarang nggak jelas dimasukin misalnya kayak gitu. Itu sih Mas, jadi aku lihat sekarang eh, cair banget, tak terduga dan penuh kejutan. Tapi kalau aku lihat, ditanya apa sih landscape politik
yang akan dihadapi anak muda di tahun 2024. Jadi menurut aku ini bukan pertempuran struktural, bukan lagi pertempuran kelembagaan, tapi ke depan ini di 2024 itu akan yang namanya pertempuran personal networking sih. Jadi personal networking capres, personal networkingnya presiden itu yang akan jadi penentu kemenangan mereka di tahun 2024 dan penentu mereka apakah mereka bisa menggandeng anak-anak muda. Jadi capres dan cawapres sekarang itu lagi belajar milah-milah teman. Jadi nggak cuma terkenal, tapi sesuai gak sama selera anak muda sekarang. Itu sih kunci kemenangan mereka besok sih. Dan relawan itu malah tetap menjadi garda depan ketimbang partai sih untuk ngerayain anak muda. Itu sih. Sip, 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 sip. Ya, itu tadi dari Wildan ya. Memang ini adalah konsultan politik banget ini. Nah, Wildan tadi menerjemahkan tadi ya beberapa hal terkait dengan eh, apa hasil angket yang TI lakukan gitu. Tapi memang Wildan menambahkan bobot dari sisi bagaimana berkomunikasi ya, gaya komunikasi politik yang bisa diterapkan gitu ya untuk mendekatkan pada kandidat kepada anak muda gitu. Walaupun memang patut diperhatikan juga gitu tadi caranya mereka memilih strategi, bahkan memilih konsultan politiknya jangan salah gitu. Terus kemudian memilih strategi juga harus benar karena apa di apa pemilih muda ini masih banyak nih Mas. Tadi kayak tadi Wildan bilang masa mengambangnya itu banyak banget. Nah, ini pada kesempatan Zoom kali ini juga ada kawan-kawan yang hadir gitu ya. Mungkin bisa mengajukan pertanyaan kepada saya ataupun pada Wildan gitu ya. Di sini ada teman-teman TI, ada Dimas dari Populi, ada ini Ahmad Hidayah juga produser eh, juga nih. Ada kawan-kawan juga di sini yang hadir juga mungkin bisa menanyakan kepada saya atau kepada Wildan. Oh, ada Ahmad Hidayah Resen. Eh, Silakan Ahmad Hidayah. Mat, Halo Bang Anto, ya udah mukanya nggak dong. udah nggak asing, jangan kalau mukanya. Apa namanya? Mau nanya aja Bang dari hasil riset itu menarik banget ya. Yang saya menarik adalah kalau kita lihat survei-survei di banyak lembaga lah ya, beberapa lembaga itu kan partai-partai baru itu nggak banyak elektabilitasnya tidak terlalu tinggi. Tapi ada menarik di risetnya eh, TI ini yaitu partai buruh cukup ada di posisi lumayan itu dipilih itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal yang dibutuhkan anak muda gitu ya, banyak soal ekonomi ya, kepastian pekerjaan, lapangan pekerjaan itu. Jadi kalau nggak salah juga nomor dua di bawah korupsi. Nah, apakah banyaknya anak muda ini eh, menaruh harapan kepada partai buruh gitu ya, isu-isunya gitu ya, sehingga partai buruh cukup banyak dipilih dipilih anak muda. Oke, itu aja sih Bang pertanyaannya dan bisa dijawab juga oleh Bang Wildan. Thank you. Oke, terima kasih Ahmad. Eh, Dimas mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Halo, Ya, Dimas? siap. Terima kasih yang saya hormati kawan-kawan TII, kemudian siapa Wildan, narasumber kita yang muda terus. Gitu ya. Eh, Kalau saya perhatiin, temuannya masih kurang lebih sama dengan rilis terakhir ya, pollingnya ya. Jadi sama-sama sampelnya anak muda, kemudian yang saya ingat aja, yang saya ingat Prabowo masih yang paling diinginkan oleh anak muda berdasarkan polling TII. Itu saya kira apa namanya temuan yang sampai sini bisa kita katakan masih konsisten. Ya mungkin apa namanya respondennya juga barangkali juga masih sama ya. Artinya kalau ini akan bertahan next itu mungkin akan seperti itu juga. Artinya akan akan ada hasil yang ajak sebenarnya kalau ini dilakukan dengan responden yang sama. Mudah-mudahan sih ini berbeda yang kedua ya, saya nggak tahu respondennya. Tapi kalau dilihat tren dua sekarang dengan kemarin,
sepertinya hasilnya masih kurang lebih sama. Saya menyarankan bisa lebih expand lagi untuk latar belakang responden, bukan umurnya ya, tapi latar belakang atau paling tidak responden yang berbeda. Karena nggak ada shifting dari dari polling sebelumnya dengan sekarang. Nah, yang kedua, permasalahan korupsi yang menjadi perhatian dari anak muda yang di polling, ya, di responden dan polling ini juga sejalan ya risetnya siapa namanya, kalau nggak salah CSIS ya, baru lalu itu juga memang anak muda punya perhatian khusus dengan kasus-kasus korupsi. Nah, terlepas dari seberapa bersih kemudian track record calon-calon presiden yang hari ini muncul gitu ya, tapi mereka sepertinya pemilih muda ini menjadikan partai politik sebagai apa namanya sasaran tembak atas kasus-kasus korupsi yang ada. Kalau tadi kita lihat yang tidak diinginkan PDIP gitu ya, paling tinggi gitu. Ya, saya kira kemudian ada Nasdem juga. Nah, itu Nasdem yang kemudian tadi kalau nggak salah ya slide-nya beberapa waktu terakhir sering korupsi. Saya kira apa namanya itu sasaran tembak kekesalan pemilih muda atau milenial itu dialamatkan kepada partai politik, belum pada imaji tentang calon pemimpin yang kemudian bisa paling tidak menunjukkan komitmen terhadap korupsi. Atau mungkin saya terlewat tadi sedikit, mungkin ada kali. Mungkin saya terlewat. Tapi saya melihatnya seperti itu, gitu ya. Misalnya orang milih Prabowo ya karena dia gitu ya, sejalan dengan apa yang menjadi concern dia. Misalnya yang agak ideal kan dari korupsi ya, di luar dari hobi, kesamaan kayak berpakaian apa namanya anak muda. Tapi mereka menentukan pilihan belum sampai ke arah sana. Alasan-alasan kemampuan menciptakan sistem di korupsi yang lebih baik dan sebagainya. Tapi mungkin juga karena belum mulai kampanye, gitu ya. Tapi itu makanya itu nggak jadi soal. Nah, kemudian yang ketiga yang yang juga menarik, saya komentari PDIP aja ya. PDIP saya lihat temuannya menarik soalnya. Jadi terbanyak kedua, tapi yang paling tidak diinginkan juga yang paling banyak. Gitu. Dia ada di dua besar gitu kan. Ada semacam ambivalensi sikap dari pemilih milenial. Saya kira ya harus diakui suka atau tidak suka PDIP partai paling lengkap saat ini. Gitu ya. Voternya banyak tapi yang nggak sukanya juga banyak gitu. Itu agak unik. Nah, terakhir barangkali yang sebenarnya menjadi concern saya ialah soal kemarin saya nonton ininya Bang Wildan itu Suara Warga atau Aldi Taher gitu ya. Jadi Aldi Taher banyak konten gitu ya. Saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi ya dilalah suaranya melebihi partai-partai parlemen gitu ya. Partai parlemen di sini saya bilang PAN misalnya ya. Kalau tadi temuannya P3 masih agak lumayan tuh. Tapi kalau Perindo kayaknya udah agak lumayan. Mungkin dalam beberapa hal mengalahkan satu partai parlemen. Jadi saya kira gabungnya Aldi Taher ini yang kemudian ditangkap sama Wildan itu apa Perindo ingin juga mengambil segmen anak-anak muda dengan kekonyolannya, dengan kepolosannya, dan konten gitu ya. Ya perlu dikaji lebih lanjut, tapi paling enggak sejauh ini cara-cara seperti itu cukup efektif untuk partai yang bisa kita katakan tidak memiliki akar pendukung yang jelas gitu ya, yang agak abu-abu. Itu menjadi cara efektif untuk terkait mencari dukungan dari kalangan muda. Mungkin itu saya komentar itu dulu Pak Anto dan TI dan Wildan. Ya, kita batasi dulu ya dengan dua penanggap dan komentar. Bahasa nanggapin komentar ataupun bertanya tadi ya dari Ahmad dan juga Dimas.
kalau dari Ahmad lebih ke bagaimana sih sebenarnya buruh gitu ya? Kenapa ada kenapa Partai Buruh mendapatkan pilihan gitu ya? Apakah ini berkorelasi dengan eh, kebutuhan anak muda tentang lapangan pekerjaan gitu ya? Kalau tadi kan prioritas prioritas lapangan pekerjaan menjadi prioritas yang nomor dua terbesar gitu ya. Eh, Sebenarnya secara tidak langsung sih itu memang ada kaitannya. Cuma memang kalau kita telaah lebih jauh, telaah lebih jauh, memang concern anak muda ketika kita bicara tentang angket angket yang kita lakukan sejak Mei 2022, eh, ada ada tiga sih sebenarnya, tiga top 10 gitu ya, tiga eh, tiga teratas gitu ya, yaitu adalah korupsi, terkait dengan concern terhadap korupsi, terus kemudian terkait dengan eh, lapangan pekerjaan, dan juga salah satu dan ketiganya satu lagi adalah tentang kualitas pendidikan gitu. Itu yang kami kami lihat dari Mei 2022, tiga hal itu menjadi concern anak muda gitu. Tapi memang kalau misalkan di sini mungkin apakah ada kaitannya dengan Partai Buruh secara secara langsung, ya memang nggak terlalu signifikan gitu. Tapi kalau misalkan apakah eh, concern terhadap lapangan pekerjaan yang menjadi prioritas dari anak muda, isu lapangan pekerjaan itu menjadi concern anak muda, ya ini sangat besar juga gitu. Bahkan kalau kita bicara tentang tadi dengan berbagai survei, salah satu misalkan tadi Dimas mengatakan dengan survei CSIS gitu ya. Ketika saya juga bertemu dengan kawan-kawan CSIS dengan Arya misalkan, ini tidak jauh berbeda gitu ya temuan tersebut dengan apa yang ditemukan oleh survei CSIS. Korupsi dan juga lapangan pekerjaan itu menjadi concern juga dari anak-anak muda gitu. Itu sih untuk menjawab Ahmad gitu. Nah, kalau eh, apa terkait dengan tadi disampaikan Dimas gitu ya. Memang eh, kalau kalau kita lihat prioritas prioritas anak muda terhadap anti korupsi, terus juga terhadap lapangan pekerjaan tadi, itu kan sebenarnya programatik gitu ya. Tapi kalau tadi kan Wildan menyatakan sebenarnya komunikasi, gaya komunikasi harusnya seperti seperti ini. Tadi anak muda eh, belum belum menyentuh concern kepada program-program yang diinginkan kan itu kan. Nah, nah pertanyaan berikutnya kan sebenarnya adalah eh, kira-kira kira-kira apakah benar-benar gak sih, beneran gak sih ini anak muda berpikiran terhadap prioritas tiga hal ini gitu. Nah, kalau Wildan gimana Wildan nanggapinnya? Kalau meringkas dari pertanyaan Dimas tadi gitu, dan Ya kalau aku bilang sih kalau bicara soal kayak lapangan kerja, terus kayak modal usaha yang berbau ekonomi itu beneran itu menjadi keresahan sebenarnya. Keresahan bagi anak-anak muda. Dan itu sebenarnya risetnya cukup konsisten bahkan dari tahun 2014 kalau kita mau hmm, mundur ya. Jadi emang permasalahan lapangan kerja itu jadi concern anak-anak muda. Itu satu. Terus yang kedua, apakah mereka melihat sampai level bagaimana para Pilpres ini menggunakan strategi ekonomi masing-masing buat mensejahterakan? Kayak enggak sih, enggak ke hmm, sana gitu. Jadi, hmm, lagi-lagi itu akan ditutupi dengan sosok mereka aja secara personal. Makanya kalau kita bisa lihat serangan-serangan kampanye di media sosial yang buzzer-buzzer itu pun juga larinya ke personal, kagak ke program ekonomi karena eh, kita percaya lah misalnya kayak mau Prabowo, mau Anies, mau Ganjar, mau gimana dia akan punya skema pembangunan ekonomi yang gak jauh berbeda sebenarnya gitu. hmm. Anak-anak muda juga ya tahu, makanya ini cuma pertempuran gestur dan figuritas politik aja. Nah, terus jika ditanya apakah kaum buruh ini jadi pilihan anak muda, saya yakin sih itu anak muda yang diwawancara dekat sama ekosistem gerakan ya. Mungkin dia akan jawab itu kalau misalnya ditanya anak muda yang lebih luas, siapa Said Iqbal ya kagak ada yang kenal gitu kan. Dan apalagi tadi saya bilang bahwa figuritas dalam proses kandidasi capres itu jadi penting gitu, popularitas itu. Itu yang pertama. Terus yang apalagi Mas? Kedua tuh, Apalagi nih tadi nih. oh Aldi Taher ya. Oh, iya iya betul, Aldi Taher yang lu pernah konten kemarin. Ya, Yang look betul. up the stars itu, Will. Ya. Nah, ini sebenarnya
aku selalu bilang bahwa anak muda itu selalu hidup dalam ambivalensi gitu. Jadi mereka bisa mengcustomize selera mereka dalam berpolitik. Jadi kita nggak akan ada ngeliat anak muda dia pilih calegnya PSI, presidennya PDI, mungkin bupatinya Gerindra gitu. Jadi memang partai ID ini sangat terkustomisasi dalam konteks personal kayak gitu. Dan itu banyak yang terjadi. Makanya nggak bisa kita kayak misalnya elektabilitas partai itu langsung menunjang pada level misalnya pemilihan DPRD atau enggak DPRD provinsi maupun DPR RI sih. Dan itu sebuah fakta politik di anak muda. Karena kalau bisa kita tanya anak muda, dirimu terasosiasi dengan partai apa? Kecenderungan kalau misalnya aku tanya ke teman-teman yang terlibat dalam partai politik, misalnya ya jadi tenaga ahli atau apa, mereka kan pasti bilang, enggak kok gue kerja di sini kerja profesional gitu, bukan kerja ideologi partai. Jadi bisa kita bilang bahwa ada semacam mental blocking bagi anak-anak muda ketika berpolitik, dia bisa memisahkan di mana mereka kerja politik, di mana memang dia kerja secara profesional gitu sih. Jadi kalau kayak kejadian Aldi Taher ya, dalam situasi mungkin orang kagak peduli Perindo, nggak peduli sama Bapak Haritanu kemana-mana, kalau Aldi Taher yang menyenangkan sudah dipilih aja gitu. Dan mungkin presidennya malah musuhnya Haritanu yang dipilih kayak gitu sih Pak. Iya, memang itu ya ambivalensi memang terjadi gitu ya di anak muda gitu ya. Bahkan kalau kita merujuk ke beberapa tipikal gerakan gitu ya, mungkin Wildan juga bisa menceritakan itu karakteristik gerakan muda juga kan sekarang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu, dan itu juga memperlihatkan bagaimana keterlibatan politik anak muda gitu ya. Kalau kita dulu berbicara tentang eh, keterlibatan politik atau sosialisasi politik itu paling dekat dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang sifatnya ekstrakurikuler, ekstra kampus gitu ya, gerakan mahasiswa ekstra kampus gitu ya. Tapi mungkin pada hari ini akan berbeda gitu kan. Mungkin bisa jadi hal itu juga berpengaruh. Gimana Dan kalau tanggapannya seperti itu Dan? Oh ya ini benar sih. Ini aku selalu ngomong di forum-forum bahwa kita, generasi, aku nggak bilang generasi milenial ya, yang udah sekarang sebenarnya generasi Z. Jadi memang ada tipologi yang cukup berbeda dalam konteks behavioral politiknya anak-anak muda sekarang. Jadi kalau misalnya kita lihat baby boomers, waktu zamannya Soekarno itu muda, itu anak-anak muda tuh ngerasa keren kalau di partai politik, bos. Makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh politik yang sekarang ya orang-orang partai sebenarnya kita kuat hari ini. Tapi anehnya di hari ini nggak ada. Dengan bangga kita nge-quote Megawati, nge-quote Surya Paloh, nge-quote itu enggak. Kita nge-quote Sahril dan semacamnya. Terus yang kedua adalah di zamannya reformasi, di zamannya Bang Budiman Sujatmiko dan semacamnya itu mereka sadar bahwa partai politik ini nggak terlalu progresif untuk mendorong perubahan. Makanya yang rame saluran aspirasi politik anak-anak muda itu masuk ke organisasi semacam Cipayung dan Forkot dan semacamnya itu. Nah, generasiku di generasi itu generasi Budiman berarti generasi X. Nah, generasiku generasi milenial kita ngelihat kok ternyata partai politik terlalu serius, organisasi kader juga serius amat gitu. Kita akhirnya muncul inisiatif-inisiatif positif ngebangun komunitas. Makanya mulai banyak tuh ada kitabisa.com, ada komunitas apa macam-macam tuh di generasi kita. Generasiku yang mungkin sekarang udah berkeluarga gitu ya, banyak yang berkeluarga. Nah, ada generasi Gen Z nih. Ini yang ternyata karakteristiknya jauh lebih beda ketimbang generasiku. Awalnya karena dekat-dekat mungkin sama ya, ternyata enggak. Mereka terbiasa dengan pola-pola memasuki forum-forum, forum internasional, forum nasional, forum provinsi dan semacamnya. Karena mereka udah punya organisasi dan semua orang hari ini anak muda bisa ngeklaim sebagai CEO maupun founder, mereka menjadikan akselerasi itu lewat forum-forum itu. Nah, bagaimana dalam konteks partisipasi politiknya misalnya gitu. Jadi tiga pemuda Gen baby boomers, Gen Z sama milenial ini punya mentalitas anggota, Gen Z ini mentalitasnya peserta. Apa yang membedakan kalau anggota itu dalam konteks kerja-kerja politik mereka masih mau tuh capek-capek gitu nggak dibayar. Terus mereka kerja-kerja dengan ideologi, visi maupun misi apa yang mereka emban. Nah kalau yang sekarang nih yang kita hadapin itu mentalitasnya peserta. Gue dateng, nggak mau repot bikin acara, yang penting gue dapat benefit. Nah, makanya kita lihat bahwa kebanyakan campaign politik pun juga mereka sadar daripada bikin satu organisasi gerbong gede, mereka akan bikin event-event yang hit and run dan menyenangkan aja gitu. Dan itu fakta politik yang nggak bisa dihindari. Sebenarnya lebih
ke situ sih Mas, anak muda. Nah, cuma tantangannya sekarang apakah itu buruk apa enggak? Nah, ini tergantung sih sebenarnya. Ini kalau ngomongin langsung kerja-kerja teknisnya ya, bukan secara akademiknya. Itu aku selalu bilang bahwa di mentalitas peserta ini ada pendidikan politik yang harus berbeda. Kalau generasi sebelumnya itu kita lebih pendekatan deduktif dari ideologi ke atau ideologi atau visi ke gerakan yang ke kita. Tapi kalau yang sekarang dilakukan ke anak muda, seharusnya pendekatan lebih induktif. Maksudnya, contoh aku soalnya misalnya gini, aku misalnya di HMI gitu, dulu ke senior-senior aku ngajarin, lu harus lawan kapitalisme karena kapitalisme adalah bla 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 bla, habis itu kita demo gitu kan. Nah, dari yang gedenya narasi gede dulu. Nah, tapi kalau yang sekarang induktif itu dia dari narasi terkecil dulu dideketinnya. Kayak misalnya contohnya misalnya komunitas sepeda lah aku ngambil contoh. Kalau misalnya kita ngomongin soal ini ada eksploitasi dari kapitalisme negara apa bla bla, mereka nggak masuk. Tapi dia bilang, lu kalau naik sepedaan kan harus punya jalan yang bagus nih. Nah, akhirnya mereka demo nih, jalan yang bagus khusus sepeda. Nah, habis itu mereka sadar lagi, kita nggak bisa yang namanya jalan bagus nih. Dinaikin levelnya lagi, udara bersih misalnya gitu. Udara bersih udah dapat, lagi ke tata ruang kota dan semacamnya. Nah, itu mungkin yang perlu pendidikan politik yang perlu dilakukan. Dan aku pikir capres yang cerdas akan memulai dari situ sih. Bukan lagi ngomongin gede kayak Indonesia emas lah, ngomongin soal apa dan semacamnya. Karena janji politik yang akan bisa dimakan sama anak muda adalah yang tadi itu, yang induktif dan sangat mikro gitu. Yang bisa dieskalasi secara nasional. Gitu sih Mas, kalau aku lihat. Dan kita lihat mungkin beberapa capres dan cawapres sudah mulai mengincar ke posisi sana sih. Oke, oke, oke. Gitu. Mungkin ada satu sesi lagi atau satu penanya lagi untuk sebelum kita closing statement dari kawan-kawan. Kalau nggak ada nanti kita closing karena udah jam 4. Bisa raise hand. Oke, kalau nggak ada mungkin ini ya closing statement aja dan Udah kayak pejabat aja closing statement. kan situ kan pejabat. Ampun, Kursinya kursi pejabat tuh. ampun. Ya kalau aku ini ya mungkin bukan apa ya, aku akan ngasih clue ke depan kayaknya di 2024 itu pendidikan politik atau enggak mobilisasi politik yang bakal laku itu ketika dia dibalut sama budaya populer sih. Itu clue-nya. Jadi kalau tidak melibatkan budaya populer itu bakal makin jauh lah untuk gait suara anak-anak muda. Budaya populer dalam artian budaya populer yang memang ngetren secara nasional maupun di tingkat lokal. Jadi memang budaya populer ini menjadi semacam, aku lihat ya ke depan ya, ini semacam jadi bahan bakar komunikasi politiknya Presiden 2024 sih, calon presiden maupun wakil presiden. Itu sih. Oke, oke, sip, sip, sip. Iya, eh itu ya tadi eh, paparan dari kami di Indonesian Institute terkait dengan hak angket, sorry, pikiran pemaparan terhadap hasil angket TI tentang persepsi anak muda jelang pemilu 2024 yang kami lakukan periode Mei 2023. Untuk selengkapnya mungkin bisa kawan-kawan bisa lihat di website kami www.indonesianinstitute.com atau di sosial media kami. Eh, Memang benar apa yang tadi disampaikan Wildan, memang kalau anak muda ini atau juga disampaikan oleh kawan-kawan yang lain, baik Ahmad tadi dan juga Dimas gitu ya. Sebenarnya ada ambivalensi di sini terkait dengan anak muda gitu. Memang kadang-kadang anak-anak anak muda itu di harapannya besar gitu bagi aktor politik, tapi ternyata dia bisa berubah gitu sedemikian rupa gitu ya. Ada orang berharap tentang bagaimana menggait suara anak muda, tapi ternyata nggak dapat juga misalkan. Atau mungkin bisa jadi karena persoalannya adalah gaya komunikasinya yang ternyata nggak satu frekuensi nih sama anak muda kan itu kan.
Nah, itu mungkin menjadi PR gitu ya bagi partai politik maupun kandidat yang nanti ke depan akan memperebutkan suara anak muda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Wildan atas waktunya. Saya rasa sangat sibuk orangnya di mana-mana. Nah, terima kasih juga kawan-kawan yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dan. Ya, Thank terima you kasih. Assalamualaikum Wildan, warahmatullahi Ahmad, Dimas, dan teman-teman.